Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban informatika kelas 10 halaman 133 sampai dengan 134 uji kompetensi kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. 1. Jelaskan langkah koleksi data atau scraping dengan bahasa kalian sendiri. Jawabannya, langkah koleksi data atau scraping. 1. Tentukan sumber data yang akan di-scrap, misalnya sebuah situs web lowongan pekerjaan. 2. Analisis struktur HTML dari halaman web tersebut untuk memahami elemen-elemen yang akan diambil. 3. Gunakan library atau framework web scraping seperti Beautiful Soup atau Scrapy untuk mengambil data dari HTML. 4. Identifikasi elemen HTML yang mengandung informasi yang ingin diambil seperti judul lowongan, instansi, gaji, dan lokasi. Selanjutnya, tuliskan kode scraping untuk mengekstrak informasi dari elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, jalankan script scraping untuk mendapatkan data dari situs web. Terakhir, simpan hasil scraping ke dalam format yang sesuai, misalnya CSV atau database. 2. Proyek web scraping sebelumnya mencontohkan salah satu lowongan pekerjaan, yaitu part-time. Bagian mana yang harus diubah agar scraping tersebut menampilkan lowongan pekerjaan lain, misalnya programmer? Jawabannya, mengubah agar program menampilkan lowongan pekerjaan lain berarti mengubah alamat yang digunakan sebagai sumber web yang akan dilakukan parsing. Dalam buku siswa diperlihatkan pada gambar 6.14 baris 5. Di baris tersebut terdapat alamat web jobs ID yang diberi kata kunci part-time sebagai pekerjaan yang dicari. Maka jika ingin mencari pekerjaan programmer, baris tersebut dapat diganti sebagai berikut. Kalian bisa melihat pada gambar berikut ini. 3. Proyek web scraping sebelumnya menampilkan informasi posisi, instansi, dan gaji suatu lowongan pekerjaan yang ditampilkan dalam 3 kolom tabel. Dapatkah kalian menambahkan satu informasi lagi, yaitu lokasi ke dalam tabel lowongan pekerjaan tersebut? Bagaimana analisis data untuk struktur HTML website lowongan pekerjaan tersebut? Jawabannya, untuk melihat data lokasi di dalam lowongan pekerjaan, kita perlu melihat struktur HTML website tersebut. Hal ini dapat diperoleh setelah proses parsing pada gambar 6.14 buku siswa dilakukan. Dari proses tersebut, kita peroleh kode sebagai berikut. Kalian bisa melihat pada gambar berikut ini. Jika diperhatikan, data lokasi lowongan berada satu hierarki dengan informasi institusi, yaitu sama-sama berada di dalam tag P. Menariknya, pada informasi ini diberikan penanda atribut kelas location sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasinya. Namun, sebelumnya kita perlu mempersiapkan array untuk menampung data lokasi di tempat deklarasi yang sama dengan array yang lain, yaitu di gambar 6.15 baris ke-13. Kemudian setelah itu, data lokasi bisa diambil di variabel lowongan pekerjaan yang telah diliterasi dalam for, yaitu variabel P. Dari variabel ini kita ambil data yang mengandung location. Setelah itu, data ini disisipkan ke dalam array lokasi. Fix sama dengan px scatter. Kalian bisa melihatnya pada gambar berikut ini. Setelah itu, array lokasi ini dapat ditampilkan saat membingkai datanya ke dalam tabel, sebagaimana kita menambahkan baris ke-39 ke dalam gambar 6.16 pada buku siswa seperti berikut. 4. Cari lowongan pekerjaan yang terdapat di koran atau majalah. Dilakukan secara manual atau unplug, atau website dilakukan dengan bantuan komputer atau plug. Rangkuman seperti tabel yang dicontohkan pada aktivitas 3. Tabel dapat ditulis tangan dalam selembar kertas atau
plug atau ditulis di aplikasi pengolah angka atau plug. Proses apa saja yang kalian lakukan jika analisis data dilakukan secara manual bukan otomatis seperti pada aktivitas web scraping? Jawabannya, lowongan pekerjaan di koran atau majalah. 1. Identifikasi lowongan pekerjaan dari koran atau majalah atau situs web. 2. Manual atau unplug. Tulis tangan informasi lowongan pekerjaan dalam format tabel dengan kolom seperti posisi, instansi, gaji, dan lokasi. Plug. Gunakan aplikasi pengolah angka untuk membuat tabel yang sama dengan mencatat informasi yang relevan. Terakhir, proses manual melibatkan membaca atau mencatat data dengan tangan atau menggunakan aplikasi pengolah angka bukan otomatis seperti pada web scraping. 5. Cari lowongan pekerjaan dari website lain, misalnya JobsDB yang berada di alamat berikut ini, yang memiliki struktur HTML yang sederhana dan mudah dianalisis. Dapatkah kalian melakukan scraping dari website tersebut untuk mendapatkan rangkuman lowongan pekerjaan yang tersedia dalam sebuah tabel? Kalian dapat menggunakan tabel berikut untuk membantu pekerjaan kalian. Silakan kalian berlatih mengisinya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di latihan berikutnya.